Hai millennials, apa sudah tahu apa itu Sukuk Retail? Sukuk Retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan pemerintah kepada individu WNI sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Karakteristik Sukuk. Untuk individu WNI, pengelolaan dengan prinsip syariah, pemesanan mulai dari Rp1 juta. Tenor 3 tahun, imbalan tetap dibayarkan setiap bulan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Hal nggak sih ya Sukuk itu? Ya, Sukuk ini adalah investasi yang halal karena menggunakan prinsip syariah. Kenapa kita harus investasi Sukuk Retail? Ya, lihat bedanya dengan produk investasi lainnya. Nah, ini adalah perbedaan antara Sukuk Retail, ori, saham, reksadana, dan deposito. Tujuan penerbitan Sukuk Retail: membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Nah, apa aja sih manfaat yang kita dapat dari Sukuk Retail? Dijamin oleh negara, pembiayaan pembangunan nasional sesuai prinsip syariah, imbalan dibayar tiap bulan, tingkat imbalan kompetitif, tingkat imbalan tetap. Risiko dari Sukuk. Risiko gagal bayar. Investor tidak memperoleh pembayaran dana saat investasi jatuh tempo. Risiko pasar. Potensi kerugian akibat kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Retail di pasar sekunder. Risiko likuiditas. Potensi kerugian bila sebelum jatuh tempo pemilik sukuk kesulitan menjual pada harga wajar. Nah, bagaimana sih cara pembelian Sukuk Retail? Step pertama, yaitu registrasi. Step kedua, pemesanan. Lakukan pemesanan setelah membaca ketentuan memo info melalui elektronik mitra distribusi. Verified order akan mendapatkan billing code melalui sistem NIDIS atau email. Billing code menjadi kode referensi untuk penyetoran dana sesuai pemesanan. Step ketiga, pembayaran. Pembayaran melalui bank persepsi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Calon investor memperoleh kode NTPN dan notifikasi completed order. Step 4, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi kepemilikan SPN Retail via sistem elektronik, BIDIS, dan email. Kontribusi Sukuk untuk negara. 1. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur. Pendanaan pembangunan infrastruktur ditarik sebagian ke pos pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos belanja negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Sejak 2013 telah diterbitkan SPSN untuk pembiayaan proyek tersebut. Nah, total proyek financing Sukuk 118,26 triliun rupiah, yang mana untuk membangun jembatan Yutefa Papua, jembatan Musim 4 Palembang, gedung perkuliahan UIN Manado, asrama haji Makassar, terowongan kereta api Nutok Banyumas, dan flyover Amplas Medan. 2. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Kepemilikannya pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman dan signifikan terhadap rasio total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP.
Sukuk negara menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami ekses likuiditas. Mendorong tertib pengelolaan BMN. Penyediaan underlying aset dalam penerbitan sukuk negara dengan bentuk BMN menggerakkan instansi pemerintah untuk tertib administrasi dan pengelolaan asetnya. BMN disyaratkan dalam kondisi bersih dan dari sengketa kepemilikan dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap. 4. Membantu BI dalam melakukan open market operation. Itu bisa dengan menambah atau mengurangi. Kalau mengurangi, BI melakukan apa? BI jual surat perbendaharaan negara syariah dan buyback sebaliknya. Oh, seperti itu ya. Nah, sekian penjelasan tentang sukuk retail. So, millennial semuanya sudah tahu apa itu sukuk retail, bukan?